Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Andes Sarudi SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum sebagai dosen DIS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tata tertib proses pembelajaran kita pada sore hari ini. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester, yang mana mata kuliah ini yang kita akan bawakan adalah hukum ketenagakerjaan yang memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di semester. Selanjutnya, bahwa mata kuliah ini akan kita tempuh selama 16 kali pertemuan, di mana dalam 16 kali pertemuan itu ada 2 kali pertemuan, yaitu pada pertemuan ke-8 akan kita lakukan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Baik, kita masuk kepada capaian pembelajaran daripada hukum ketenagakerjaan ini adalah yang akan kita bahas pada pertemuan pertama adalah mengenai konsep hukum ketenagakerjaan, asas dan pemakaian istilah buruh, pekerja dan pegawai serta karyawan, agar mampu mengerti kedudukan hukum ketenagakerjaan dan dalam tata hukum di Indonesia. Yang kedua adalah membahas tentang sumber hukum ketenagakerjaan. Nah, ini sebagaimana kita ketahui, sumber hukum ketenagakerjaan itu ada ide atau ideologi dari konstitusional dan formilnya dan seterusnya. Pertemuan ketiga adalah kita akan membahas tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang terkait dengan perjanjian kerja. Nah, itu yang ketiga. Ini karena sangat luas sifatnya hubungan antara pekerja dengan pengusaha atau majikan, akan kita bahas melalui 2 kali pertemuan. Sedangkan pertemuan ke-5 adalah membahas tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Sedangkan pertemuan ke-6 adalah tentang hubungan kerja outsourcing. Yang ke-7 adalah pertemuan tentang kesehatan keselamatan kerja atau K3 di perusahaan, serta bagaimana konsekuensinya apabila perusahaan tidak memberikan fasilitas kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan lokasi kerja, terutama perusahaan, serta bagaimana konsekuensi apabila perusahaan tidak memberikan fasilitas
keselamatan kerja atau K3, bagaimana konsekuensi apabila pekerja tidak menggunakan fasilitas tersebut. Nah, itu ke-8. Sedangkan ke-9 adalah bahasan tentang cara atau proses penyelesaian suatu sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antara tenaga kerja dan majikan atau pengusaha. Sedangkan yang ke-10 adalah kita akan membahas tentang proses beracara melalui pengadilan hubungan industrial. Sedangkan pertemuan 11 adalah mahasiswa agar kita dapat memahami perjanjian kerja menurut konsep hukum Islam. Nah, ini lebih menarik lagi. Sedangkan pertemuan ke-12 adalah akan kita bahas tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang diprogramkan pada semester 4. Pada semester genap di semester 6. Sedangkan ke-13 adalah membuat legal opinion. Sedangkan yang terakhir pertemuan 14 adalah membahas tentang hukum perburuhan pada konsultan rekrutmen tenaga kerja. Jadi 14 materi ini ditambah 2 terdahulu, maka UTS dan UAS maka berjumlah menjadi 16 kali pertemuan. Sedangkan deskripsi daripada mata kuliah hukum ketenaga kerjaan ini adalah merupakan perkembangan dari hukum perburuhan dan merupakan mata kuliah wajib instruksional. Substansi daripada mata kuliah ini adalah agar hukum tenaga kerjaan ini mencakup aspek-aspek hukum atau aturan-aturan tentang ketenaga kerjaan secara luas. Artinya tidak saja menyangkut hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, melainkan juga mengatur di luar hubungan kerja seperti prakerja dan setelah bekerja dan selama bekerja. Sebagian dari kajian ilmu hukum, maka pada pembahasan akan mengacu kepada ketentuan hukum nasional dan pendapat-pendapat para sarjana atau ahli yang berkompeten dalam hal tersebut. Dan terakhir mengenai pustaka daripada mata kuliah hukum ketenaga kerjaan ini adalah yang kita ambil terbaru adalah pertama Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang terbaru, mulai dari belakang. Berikutnya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di samping beberapa literatur atau pustaka lainnya, seperti di sini ada Zainal Asikin, bukunya Dasar-Dasar Hukum Perburuhan yang diterbitkan oleh PT Raja Wali Grapindo Persada Jakarta. Dan kita juga di daerah ini punya pakar hukum ketenaga kerjaan, khususnya perlindungan tenaga kerja atau perburuhan, yaitu Profesor Dr. Lalu Husni yang beberapa tahun lalu menjadi rektor di Universitas Mataram. Selanjutnya mengenai hak capaian
dari pembelajaran ini adalah agar memahami konsep ketenagakerjaan, asas dan pemakaian istilah buruh, pekerja, pengusaha, karyawan, dan pegawai. Sedangkan capaian berikutnya adalah agar mahasiswa memahami tentang sumber-sumber hukum dari ketenagakerjaan atau hukum ketenagakerjaan. Yang berikutnya adalah menyangkut hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang melalui perjanjian kerjasama yang akan kita diskusikan atau bahas melalui 2 kali pertemuan, karena luasnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja melalui perjanjian kerja ini sehingga menuntut kita untuk lebih optimal. Berikutnya adalah tentang outsourcing. Sedangkan selanjutnya pada pertemuan berikutnya adalah tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang berikutnya 8 itu adalah ada UTS atau evaluasi. Lanjut pada percakapan pertemuan ke-9 terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja pada suatu lokasi perusahaan. Sedangkan yang ke-10 adalah bagaimana cara atau proses penyelesaian sengketa antara pekerja dengan pengusaha. Sedangkan yang ke-11 terkait dengan proses beracara melalui pengadilan hubungan industrial. Sedangkan yang ke-12 adalah perjanjian kerjasama menurut konsep hukum Islam. Sedangkan ke-13 agar kita dapat memahami penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Ini penting. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan program pekerja migran Indonesia di era kabinet merah putih. Yang ke-14 adalah membuat legal opinion, dan terakhir adalah mampu memahami hukum perburuhan pada konsultan rekrutmen. Nah, demikian tata tertib daripada pembelajaran hukum ketenagakerjaan kita yang kita miliki sebanyak 2 bobot SKS. Kita lanjut kepada materi. Materi hubungan hukum ketenagakerjaan ini akan kita bahas mengenai adalah konsep hukum ketenagakerjaan, asas dan pemakaian istilah buruh, karyawan, dan pegawai agar mampu mengerti kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia. Sedangkan konsep hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur pekerja garing buruh dengan pengusaha yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang diklasifikasikan dalam pengerahan dan pendaya gunaan ketenagakerjaan. Ini konsep ini kelihatannya agak singkat dan sederhana, saudara-saudara sekalian. Tetapi kalau kita lihat dari eksistensi daripada konsep ini adalah menunjukkan inti pokok antara pekerja dengan
atau buruh dengan pengusaha. Berikut hak dan kewajiban. Seterusnya mengenai pendayagunaan dan pengerahan. Kalau mengenai hak dan kewajiban, saudara-saudari sudah lebih paham. Buruh atau pekerja dan pengusaha atau majikan, saudara-saudari sudah paham. Yang ini, yang terakhir sebagai kata kunci adalah pendayagunaan dan pengerahan. Pengerahan di sini di dalam ketenagakerjaan mencakup pengertian bahwa segala hal yang terkait dengan mulai mengumpulkan calon atau tenaga kerja yang ingin bekerja di mana saja, di dalam negeri, di dalam daerah, lokal maupun luar negeri, untuk dipersiapkan segala sesuatunya mulai dari pengumuman lowongan kerja. Mereka melakukan lamaran, membuat lamaran, mereka mengikuti seleksi, lalu diumumkan sampai mereka melengkapi berkas untuk dilakukan penempatan. Namun sebelum penempatan itulah dikatakan sebelum untuk dilakukan persiapan di mana daerah tujuan, negara tujuan, perlu diberikan bekal pembimbingan baik dari segi keterampilan, budaya, agar dapat diterima di tempat bekerja. Ini terutama pekerja PMI atau pekerja migran. Nanti akan kita kembangkan. Begitu juga pendayagunaan. Pendayagunaan nanti sudah mulai pada saat dia sudah selama dia bekerja, bagaimana dia meningkatkan prestasi di tempat bekerja sehingga mendapat apresiasi dari majikan atau pengusaha, bahkan promosi menduduki sebuah jabatan atau wewenang yang dipercayakan karena prestasi itu. Begitu juga dengan pasca atau sesudah. Sesudah ini sangat menentukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan tenaga kerja itu sendiri. Apakah dia mampu sudah dapat mensejahterakan diri dan keluarganya? Ada peningkatan ekonomi atau value hidup daripada keberadaannya yang sudah bekerja di luar negeri, sehingga dapat menentukan langkah bagi tenaga kerja yang pasca kerja ini untuk lebih lanjut demi masa depan keluarga yang lebih baik. Itu dari segi hukum ketenagakerjaan. Sedangkan dari ketenagakerjaan itu memang beda tipis. Bahwa hukum ketenagakerjaan itu menyangkut segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja itu sendiri. Pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah waktu kerja. Nah, jadi 3 di sini. Walaupun demikian sederhana menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 ini, tapi implikasinya terhadap perlindungan tenaga kerja itu sangat luas sekali. Nanti kita akan lebih jelas, lugas akan kita jelaskan tentang 2 hal pokok tadi, hukum tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Berikut tentang asas ketenagakerjaan, bahwa asas atau landasan daripada pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia adalah tentunya berlandaskan kepada atau berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila adalah salah satu nilai luhur yang sangat mendasar, sehingga semua gerak-gerik, ide, pikiran dan perkataan, tindakan daripada bangsa Indonesia harus mengacu pada Pancasila, karena Pancasila ini sudah digali dan dipikirkan oleh pendahulu kita, oleh pencetusnya, sehingga dia mengacu kepada nilai-nilai luhur dan martabat manusia. Jadi dengan
landasan itulah semua tindakan pikiran bangsa Indonesia harus mengacu kepada Pancasila, karena itu adalah ideologi yang harus kita junjung tinggi dan terimplementasi tertuang dalam konstitusional, yang mana pasal 27 kalau tidak salah ingat sebelum amandemen mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini bagi manusia ini betul-betul pemerintah pendahulu kita, Pondeng Padang itu melihat tenaga kerja itu adalah bersendikan kepada martabat manusia, harus memiliki nilai yang tinggi. Nanti saudara-saudari dapat menjabarkan, menarasikan lebih luas lagi. Sedangkan mengenai asas di sini, pembangunan tenaga kerja disebutkan atas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral baik pusat dan daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini kabinet yang sekarang berkuasa merah putih dengan latar belakang menteri atau pembantunya itu diintegralkan menjadi satu, dikoordinasikan, dilakukan keterpaduan agar mereka dari masing-masing sektoral itu, kementerian atau lembaga, tidak merasa lebih hebat, lebih urgent, lebih penting. Semua tidak ada pekerjaan atau tugas negara yang besar ini tidak bisa dilakukan sendiri tanpa melalui secara bersama-sama. Nah, begitu juga nanti breakdown ke daerah. Daerah juga tidak boleh lembaga atau instansi merasa dekat dengan pimpinan atau penguasa. Dia harus lebih mengalokasikan di prioritas anggaran lebih banyak. Kementerian yang jauh sementara jauh dari, tidak dekat dari pimpinan secara emosional, lalu mengalokasikan anggaran sedikit sementara masyarakat sangat membutuhkan. Nah, itu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di daerah sampai di kabupaten kota. Nah, rekan-rekan mahasiswa lebih paham itu terkait dengan praktek sebelum dimulainya Menteri Kabinet Merah Putih mulai bekerja. Sering saya mengingatkan kepada saudari-saudara mahasiswa bahwa bekerja dengan lintas sektor secara terpadu itu sama dengan praktek baris per baris. Tidak ada yang arahnya berlainan kecuali sesuai dengan komando. Nanti saudara-saudari tinggal menjelaskan lebih lanjut. Berikutnya tentang istilah di dalam hukum ketenaga kerjaan, yaitu yang sering kita dengar sampaikan tadi, yaitu buruh atau pekerja adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian, borongan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itu pekerja dan majikan atau buruh dengan pengusaha contohnya. Dan ini dilakukan secara lisan, bisa juga tertulis, namun biasanya imbalan yang diterima oleh pekerja atau buruh itu diterima secara harian. Jadi bisa kita simpulkan buruh ini adalah pekerja yang informal, home industry, pekerjaan yang sifatnya sementara, yang belum pasti keberlanjutannya, sehingga diberikan upah kerja secara harian. Itu buruh atau pekerja. Sedangkan karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan maupun bulanan, yang biasanya dibayar
imbalannya secara mingguan. Nah, jadi karyawan itu dia di perusahaan atau badan usaha milik swasta pemerintah dibayar pada setiap minggu atau mingguan. Nah, jadi jelas dia perusahaan tadi itu buruh di syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan dan dengan digaji menurut peraturan perundangan. Jadi pegawai negeri atau pegawai ini banyak sekali aturannya, diangkat dengan aturan, digaji dengan aturan, diberi tanggung jawab negara dengan aturan. Jadi dia tidak boleh mencela-menteri. Jadi demikian materi pada saat ini. Sebelum kita lebih jauh ke materi yang lain pada pertemuan berikutnya, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada saran yang ingin ditanyakan kepada saya, kepada saudara-saudari. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Iya, silakan. Sebut nama dan pertanyaannya agak singkat. Ya. Perkenalkan nama saya Bakir. Bakir, ya Pak. Saudara pulang. Baik, terima kasih kepada Bapak Rosen yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Baik, jadi pertanyaan saya Pak, apa perbedaan hukum tenaga kerja dengan ketenaga kerjaan? Oh, saja Pak, terima kasih. Terima kasih Saudara Abu Bakir atas ini bagus sekali ini sesuai dengan materi awal. Saya langsung jawab secara singkat. Hukum tenaga kerja itu adalah mengatur tentang pekerja atau buruh dengan pengusaha yang fokusnya adalah pekerja informal terkait dengan hak dan kewajibannya. Dia tidak terlalu luas sekaligus menjawab tentang bedanya dengan ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu segala yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah. Yang dimaksud dengan sebelum sesudah ini menyangkut masalah haknya yang begitu lengkap, mulai dari perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan, begitu juga perlindungan keselamatan kesehatan kerja, begitu juga jaminan sosial tenaga kerja, jam sostek, upah kerja, dan lain-lain, bahkan sampai pesangon kalau di dalam hukum di dalam ketenaga kerjaan bagi mereka yang bekerja di perusahaan baik swasta maupun pemerintah, apalagi di sektor pegawai negeri yang bekerja di sektor pemerintah, di badan usaha swasta maupun negeri, itu ada perlindungan yang lebih paripurna lah, boleh dikatakan demikian. Apalagi di era sekarang ini tenaga kerja bisa menuntut, bisa menyuarakan apa yang menjadi hak-haknya lebih paripurna. Mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Atas partisipasi saudara-saudara sekalian, kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang tak terhingga kalau ada kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja pada pelaksanaan pertemuan perkuliahan online sore hari ini, karena mengingat daerah kita baru-baru ini ada dilanda oleh cuaca ekstrim dan kegiatan mahasiswa yang sedang menempuh ujian semester atau UAS.
Mungkin demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.